Happy New Year adik-adik semuanya. Shalom, apa kabar? Udah 2 minggu ya kita libur untuk ibadah online. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama di tahun 2021. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Kak Nining. Tapi untuk susunan ibadah minggu ini agak sedikit berbeda. Seperti apa? Nah, adik-adik harus duduk dengan benar ya, menentukan posisi duduk sehingga bisa mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ya adik-adik semuanya persiapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik kita persiapkan hati kita untuk kita mulai memuji nama Tuhan. Tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan dari awal kembali adik-adik. Bapa, katakan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ayo adik-adik sama-sama katakan, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia
sepanjang hidupku. Haleluya, kami puji nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji. Haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Ayo adik-adik sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Katakan sekali lagi, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kita masih bisa ibadah secara online di awal tahun 2021 ini. Biarlah pujian yang kami bawa ini supaya bisa memuliakan dan menyenangkan hati Engkau. Berkati juga guru-guru EHK supaya bisa membawakan firman Tuhan yang Engkau ajarkan dan bisa bermanfaat bagi hidup anak-anak KHK dan bisa melakukannya juga. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, pakai gerakan ya. Yang semangat. Hey. Semua. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kanan dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sama anak raja? Kita semua anak raja. Jadi karena kita semua anak raja, mari kita tetap memuji nama Tuhan. Hey, siapa anak raja? Sebut semuanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, semua. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak, semua. Yeay. Sekali lagi, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita mau memanggil Kak Nining dulu ya, karena Kak Nining akan menceritakan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Silahkan Kak Nining. Shalom adik-adik, aduh sukacita banget Kak Nining hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik EHK yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di tahun yang baru. Tahun berapa ini? 2021. Wah, sukacita pastinya ya. Nah, tema kali ini tentang bersyukur. Bersyukur itu artinya bisa berterima kasih sama Tuhan apapun keadaan kita. Nah adik-adik, hidup itu ada pilihan. Selalu kamu dihadapkan ke dua hal ya. Mau rajin atau mau males. Mau seneng atau mau susah. Mau bersyukur atau mau bersungut-sungut. Mau selalu menyenangkan hati Tuhan, taat sama Tuhan, atau selalu melawan kehendak Tuhan. Hidup itu selalu ada dua pilihan. Nah hari ini Kak Nining mau ajarin adik-adik untuk bisa memilih yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar apa kita mau bersungut-sungut atau kita mau bersyukur. Tentu pilihannya yang ini ya. Kita mau selalu bersyukur, tahu berterima kasih. Karena apa? Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita harus bersyukur. Nah, adik-adik coba. Siapa di sini yang dari sepagian ini sampai siang ini belum bete? Belum ada yang nangis, belum ada yang kesel-kesel, belum ada yang marah-marah, tapi dari bangun tidur sampai ibadah ini tadi selalu bersukacita. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yeay, hidup itu pilihan. Misalnya hari ini kamu mau ibadah, kamu mau ganti baju, pilih baju yang apa ya? Oh, aku mau pilih baju warna yang cerah kayak Kak Nining gini ya. Tadi ya Kak Jen juga pakai baju warna kuning. Terus kamu cari baju-baju warna yang kuning nggak ada. Warna kuning nggak ada. Kata mama, warna kuningnya dicuci. Ayo, milih apa? Milih tetap bersukacita, bersyukur, atau milih ngambek, marah? Aduh, baju kuningnya nggak ada. Emang kalau nggak ibadah, nggak pakai baju kuning, Tuhan marah, Tuhan nggak suka? Enggak. Mau baju warna apapun, ada pilihan yang lain, kita pilih yang lain. Lebih pilih, kita tetap bersukacita dengan baju warna lain daripada kita ngambek, kita marah-marah, kita nangis. Hati Tuhan di surga juga ikut sedih lihat anak-anaknya dikit-dikit ngambek. Kita cari baju lain. Oh, ada nih warna merah. Warna kuning nggak ada, nggak apa-apa. Pakai baju warna merah.
pakai, langsung kita ibadah bersukacita. Nah, yang pilihan yang lain misalnya ada lauk makanan di rumah. Nah, ini yang sering adik-adik ya, ada lauk di rumah, lauknya pengennya udah ngebayang-bayang, pengen, kalau anak-anak Kak Nining tuh senengnya ayam goreng. Wah, kalau ada ayam goreng seneng ya. Nah, tapi kali ini, hari ini mama masaknya sayur. Ya, masak sop, masak sayur. Ayo, siapa yang di sini nggak suka sayur? Kondisi seperti ini banyak-banyak makan sayur supaya lebih sehat lagi. Jadi nggak perlu marah-marah, nggak perlu bete karena nggak ada lauk ayam goreng. Tapi tetap bersukacita. Oke, makan sayur nggak apa-apa, tetap bersyukur sama Tuhan. Mah, kita berdoa ya, nanti kalau mama dapat berkat lagi, goreng ayam ya, yang banyak ya. Nanti dibagi-bagi sama temennya. Ingat ya, Desember lalu Kak Nining kasih challenge kalian apa? Berbagi. Nah, jadi nggak perlu marah-marah kalau lauknya kalian nggak suka atau kalian nggak senang. Tetap belajar bersyukur, memuji Tuhan, lauk apapun kita nikmati. Ingat loh, Kak Nining nemuin ada anak-anak di pinggir jalan yang nggak bisa makan, yang cuma makan sama kecap, yang cuma makan sama kerupuk, bahkan ada yang makan nasi tok, nasi nggak ada lauknya. Tapi mereka tetap bersukacita, bersyukur kita ada lauk di rumah, mama masakin lauk buat kita. Oke ya, jadi hidup itu pilihan. Adik-adik harus selalu pilih bersukacita, pilih bersyukur, pilih menyenangkan hati Tuhan. Oke, Kak Jen lanjut. Siap Bunda. Yuk adik-adik kembali kita bangkit berdiri ya. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian berikut ini ya. Tepuk tangan ya adik-adik. Semua katakan. Ya Allah baik. Mana tangannya, jempolnya angkat. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Buat siapa? Buat saya. He's so good. Yes, he's so good. Yes, he's so good. Semua. Yes, he's so good. He's so good to me. Answer my prayer. Yes. He answer prayer. He answer prayer. He's so good to me. Ulang lagi ya. Ya Allah baik. Apa adik-adik? Ya Allah. Yang lebih kencang. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. He's so good. Yes, he's so good. Yes, he's so good. Yes, he's so good. He's so good to me. Semua ya Allah baik. Ya Allah baik. Semua lebih semangat adik-adik. Ya Allah baik. Apa? Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ayo adik-adik lebih lembut katakan. Ya Allah baik. Katakan semuanya. Dia baik. Yesus baik bagiku. Ya Allah. Lebih yakin lagi katakan.
bagiku. Katakan Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Yesus baik bagiku. Ya, Yesus baik. Oh ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Adik-adik, kita masuk bagian kedua dari firman Tuhan. Adik-adik semua masih ingat cerita Yusuf? Ya, Yusuf ini pernah bermimpi. Dia dalam mimpinya diartikan akan dihormati sama keluarganya, sama orang tuanya. Bahkan akan jadi orang yang terpandang, orang terkenal, akan dipuji banyak orang. Tapi setelah dia bermimpi, apa dia langsung jadi orang hebat? Enggak. Nyatanya Yusuf ini ditangkap sama saudara-saudaranya dan dimasukkan di dalam sumur. Nah, di dalam sumur dia merasa, ya Tuhan, kok apa yang jadi mimpiku nggak jadi kenyataan. Tapi nggak berapa lama kakaknya angkat Yusuf dari sumur. Wah, seneng ini Yusuf. Waduh, aku diangkat dari sumur, sebentar lagi ketemu keluargaku dan pastinya aku pasti akan terwujud mimpiku. Tapi kenyataannya Yusuf ini diangkat dari sumur untuk apa? Untuk dijual jadi budak. Aduh, tambah jauh deh dari keluarga. Mimpinya tambah jauh juga deh. Tapi ternyata yang beli Yusuf, ya, ternyata adalah seorang bapak yang kaya raya. Namanya Bapak Potifar. Waduh, Yusuf jadi orang kepercayaan di sana. Seneng ya? Aduh, dipercaya nih sama Bapak Potifar. Tapi nggak berapa lama kemudian adik-adik, istri Bapak Potifar ini memfitnah Yusuf. Dia dituduh melakukan perbuatan yang dia nggak lakukan. Akhirnya Yusuf malah masuk ke dalam penjara. Ya, gimana dong? Katanya mimpinya mau jadi kenyataan, tapi nyatanya malah di dalam penjara. Tapi di penjara ternyata Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Yusuf ketemu dengan dua orang. Nah, dua-duanya punya mimpi. Yang satu mimpinya artinya baik. Dia akan dibebaskan dari penjara. Tapi yang satunya mimpinya artinya buruk. Dia mau dihukum mati. Dan ternyata mimpinya ini jadi kenyataan. Ya, dua orang ini, yang satu dihukum mati, yang satunya keluar dari penjara. Nah, pas satu orang ini mau keluar dari penjara, Yusuf pesan, nanti kamu kalau sudah keluar dari penjara ingat-ingat aku ya. Bilangin, aku yang udah mengartikan mimpimu supaya aku bisa keluar juga dari penjara. Karena aku masuk ke sini aku nggak bersalah. Oh ya, temannya janji ya. Iya. Waduh, Yusuf senang sekali. Sebentar lagi aku lepas, bebas dari penjara. Yeay! Tapi ternyata firman Tuhan menceritakan apa? Orang yang lepas dari penjara ini yang sudah keluar dulu, dia lupa sama Yusuf. Dia nggak cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf tetap harus di dalam penjara. Ayo kalau adik-adik jadi Yusuf, milih sukacita, milih tetap bersyukur,
Tetap percaya janji Tuhan atau milih marah, milih sedih, atau milih bete? Ingat ya, yang awal tadi kita belajar tentang apa? Hidup adalah pilihan. Yusuf tetap belajar bersyukur dan percaya janji Tuhan. Dan ternyata 2 tahun kemudian apa yang terjadi? Raja bermimpi. Ya, raja bermimpi dan gak ada satu orang pun yang bisa mengartikan. Baru orang yang lepas ini ingat, oh iya, dulu aku lepas karena satu orang di penjara yang mengartikan mimpi, namanya Yusuf. Ayo kita panggil dia, siapa tahu dia bisa mengartikan mimpi raja. Dan benar, singkat cerita, Yusuf bisa mengartikan mimpi raja dan Yusuf akhirnya bebas dari penjara. Dan bukan itu saja, di mimpinya ini dikatakan butuh orang hebat, orang yang terpandang, orang yang bisa mengelola, mengatur semua bahan makanan supaya ketika kelaparan terjadi, kerajaan ini tetap bisa makan. Dan akhirnya orang yang dipilih siapa? Yusuf. Nah, itu cara Tuhan mengatur hidup Yusuf. Ingat ya, Kak Nining waktu itu pernah bilang apa? Kalau kita lagi diproses, nggak boleh banyak protes. Kita ikutin aja Tuhan atur hidup kita. Kita tetap bersyukur, kita tetap percaya janji Tuhan. Suatu hari Tuhan akan genapkan semua janjinya dalam hidup kita. Jadi intinya udah nggak usah banyak nanya, Tuhan kenapa aku begini? Kenapa aku tinggal di keluarga yang begini? Tuhan, kenapa aku nggak kayak si itu? Kenapa aku nggak kayak si A, si B? Nggak usah banyak protes. Tuhan atur hidup kalian yang terbaik. Tuhan kasih papa mama kalian yang terbaik. Tuhan kasih keluarga yang terbaik. Suka-sukanya Tuhan mau atur hidup kalian seperti apa. Kita percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah. Tuhan selalu mengatur yang terbaik dalam hidup kita. Yuk, kita mau belajar ya, menyenangkan hati Tuhan dengan bersyukur. Suka-sukanya Tuhan mau melakukan apapun dalam hidup kita. Adik-adik semua ingat ya, seperti yang tadi Bunda Nining cerita, semuanya suka-suka Tuhan. Tuhan mau buat apapun dalam hidup kita, semua terserah Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan kali ini, suka-sukanya Tuhan. Dari awal ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, katakan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua adik-adik, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dari awal ya, yuk semua bangkit berdiri ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Apa adik-adik? Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan, apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Semua katakan, suka-sukamu Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, semua apa? Suka-sukanya Tuhan yang terjadi dalam hidup aku, hidup adik-adik semua, dan hidup mama papa. Oke, kita kembali ke Kak Nining ya. Nah adik-adik, jadi ingat kita belajar apa hari ini? Yang pertama, hidup itu selalu ada dua pilihan. Kita harus belajar memilih yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ada sukacita, ada duka cita, kita milih yang mana? Sukacita. Kalau ada males sama rajin, kita pilih yang mana? Rajin. Kalau ada bersyukur, ada ngambek atau ada marah-marah, kita pilih yang mana? Bersyukur. Hari ini kita mau belajar milih yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, apa tadi? Belajar percaya sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Kita harus bersyukur apapun yang kita hadapi, susah senang, Tuhan yang sudah tahu hidup kita tuh mau melewatin seperti apa. Kalian ingat roda ya, roda itu muter, kadang di atas, kadang di bawah. Nah roda nggak bisa, aku nggak mau di bawah, aku di atas terus. Kira-kira bisa jalan nggak mobilnya? Nggak bisa kalau yang dia di atas terus, harus muter. Sama hidup kita, kita harus alami sukacita, tapi kadang-kadang Tuhan juga izinkan kita alami masalah. Tapi dalam masalah nggak boleh terus-terusan sedih, belajar bersyukur. Yuk kita mau buka Alkitab kita, ayat hafalan kita kali ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Kan ini ulang ya, Ibrani pasal 13 ayat 15. Bunyinya begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kan ini ulang sekali lagi. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi hati-hati ya, omongan kita, ucapan bibir kita itu sama dengan doa. Jadi nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh bilang gini, aduh mati aku, aduh aku nggak bisa, gawat nih, waduh payah nih, aduh celaka nih. Belajar ucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Aduh Tuhan Yesus tolongi aku ketika kamu nggak bisa kerjakan PR, nggak bisa kerjakan ulangan. Jangan, aduh gimana nih, aduh gawat nih, aduh mati aku, nggak begitu. Tapi Tuhan Yesus tolongin aku pasti bisa, aku pasti sanggup karena Tuhan yang bantu aku. Belajar ya, mengucap syukur, keluar dari bibir kita perkataan-perkataan yang baik dan benar. Yuk, kan ini mau ajak kita semua mengucap syukur lewat pujian kali ini. Satu pujian yang adik-adik pasti semuanya sudah tahu. Semuanya ambil sikap doa. Kita mau naikkan pujian Terima Kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus.
kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya, kami bersyukur, kami mau memuji-Mu selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami harus memilih yang benar di hadapan Tuhan. Tolongin kami anak-anak EHK Tuhan, untuk bisa memilih segala sesuatunya yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar terus bersyukur untuk apapun yang kami alami. Biarkan semua adik-adik boleh belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah mengatur hidup kami semua. Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup adik-adik EHK dan seluruh keluarga. Dan kami mau belajar bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Yang penting semuanya itu menyenangkan hati-Mu, maka ajari kami untuk merelakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Penyertaan-Mu kami perlukan sepanjang tahun 2021 ini. Dan kami percaya Tuhan kami yang ajaib selalu ada buat kami, keluarga EHK. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, Kanining ajak semua berdiri. Kita mau ucapkan deklarasi. Deklarasi itu apa? Kak Nining pernah bilang deklarasi itu adalah kata-kata firman, kata-kata positif yang kalau kita ucapkan dengan percaya, dan sering Kak Nining ulang-ulang terus perkataan ini karena itu jadi doa kita dan itu bisa terjadi dan dikenapi dalam hidup kita. Kak Nining mau kesaksian dikit. Tanggal 7 Desember lalu Kak Nining dengan keluarga, dengan anak-anak mendoakan satu hal. Kami bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan Natalan ini kami mau pergi ke satu tempat, kami mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan ternyata di luar dugaan, kayaknya nggak mungkin. Tapi tanggal 7, 8, 9, 10 terus itu didoakan tiap malam. Dan anak-anak Kak Nining punya iman yang cukup kuat. Dia berdoa sepakat dan akhirnya benar terjadi. Tanggal 26 semua apa yang kita doakan itu terjadi. Nah Kak Nining mau ajarkan ke adik-adik. Ucapkan kata-kata firman, ucapkan deklarasi dengan yakin dan percaya. Maka semua yang kita katakan akan terjadi karena Tuhan yang menolong kita. Sama-sama semua berdiri, ucapkan kalimat ini. Deklarasi 2021. Hanya karena anugerah Tuhan Yesus saja, aku bisa melewati hari-hari di tahun 2021. Aku percaya tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun lalu. Bersama Yesus, aku akan selalu bersyukur apapun keadaanku. Tuhan Yesus melimpahkan berkat terbaik bagi keluarga, gereja, kota, dan bangsa tercinta. Terjadi dan digenapi
dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Tadi kita dengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Nining dan juga deklarasi yang sudah adik-adik ucapkan semuanya. Sekarang tiba saatnya kita membawa persembahan. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ingetin mama papa untuk mengirimkan alamatnya japri ke WhatsApp kajian ya, supaya masker dan hand sanitizer-nya bisa segera kakak kirim dan meluncur. Dan juga seperti yang adik-adik lihat nih, hari ini Kak Jin memakai hoodie loh. Hoodie-nya ini yang akan dibagikan untuk adik-adik, bukan oleh ya, tapi oleh kajian untuk adik-adik yang sudah mengirimkan kemarin video kreasi yang sudah ditayangkan di tanggal 20 Desember kemarin ya. Ini dia hoodie-nya, bagus kan? Dan sekarang juga kajian mau nunjukin kembali, ini dia maskernya. Maskernya ada tulisan Ebenezer Kids dan ada firmannya juga loh, tulisannya disampaikan firmannya dan disembuhkannya aku. Ulang ya, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya aku. Adik-adik pakai ya nanti maskernya. Jadi kalau ketemu orang, oh iya ketahuan deh itu anak Ebenezer Kids. Nah, sampai di sini adik-adik ya ibadah kita. Jangan lupa untuk minggu depan kita kembali lagi ibadah online bersama. Dan gak bosan-bosan juga kalian ingetin adik-adik semuanya untuk selalu apa? Yang pertama adalah rajin memakai masker. Yang kedua rajin mencuci tangan. Hand sanitizer juga boleh adik-adik ya. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Selamat tahun baru. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Mwah.